Mungkin pertanyaan mengenai Kemenkes ya, Prof ya. Di pemerintahan yang baru ini, Pak Prabowo dan Pak Gibran, kira-kira prioritas Kemenkes untuk 2025 ini akan mencakup poin-poin prioritas apa saja, Prof? Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa transformasi kesehatan sudah berlangsung dari beberapa waktu yang lalu. Tetapi selain itu Presiden Prabowo juga mempunyai quick win untuk Kementerian Kesehatan. Dari 7 quick win yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, 3 diantaranya milik Kementerian Kesehatan. 1 screening pemeriksaan gratis ini. Yang kedua adalah eliminasi tuberkulosis. Yang ketiga adalah pembangunan rumah sakit dari tipe D ke tipe C untuk daerah-daerah terpencil. Ini 3 ini akan kita selesaikan dalam program quick win yang diamanahkan Presiden Prabowo kepada Kementerian Kesehatan. Kalau untuk pencegahan pengeliminasian tuberkulosis itu program-programnya seperti apa berarti, Prof? Jadi ada beberapa program. Pertama program active case finding, program surveillance di masyarakat, pengobatan kepada masyarakat lebih cepat, kemudian terapi preventif tuberkulosis, dan melakukan pendampingan minum obat pada pasien tuberkulosis, kemudian juga melakukan pengobatan pada pasien-pasien yang sudah resisten obat untuk tuberkulosis. Dengan harapan untuk menekan angka tuberkulosis rendah-rendahnya? Iya, untuk menekan angka tuberkulosis rendah-rendahnya. Karena kita sekarang berada pada posisi nomor 2 tertinggi di dunia sesudah India. Dulu kita nomor 3, India, Cina, Indonesia. Sekarang kita, Cina sudah agresif sehingga bisa menurunkan angka tuberkulosisnya. Sekarang Cina nomor 3, kita naik nomor 2 dengan angka estimasi kira-kira 1 juta orang menderita tuberkulosis di seluruh Indonesia. Dan kita harapkan kita akan mempunyai program untuk melakukan eliminasi tuberkulosis ini secepat mungkin. Oke, untuk quick win ketiga, rumah sakit tipe D sampai C itu seperti apa juga so far sejauh ini untuk implementasi dari quick win tersebut? Jadi kita sudah melakukan evaluasi di beberapa tempat. Rumah sakit yang daerah yang tadi yang tipe D tidak mempunyai kamar operasi, jumlah ruang tidur sebanyak. Tadi kita ditargetkan hanya 20 rumah sakit tipe D. Tapi kita sudah melakukan perencanaan itu menjadi 66 rumah sakit tipe D di seluruh Indonesia. Maka kita tingkatkan menjadi tipe C. Jadi dia punya tenaga dokter yang lebih lengkap. Berarti ada revitalisasi rumah sakit ya, yang bisa kita antisipasi kira-kira tahun-tahun ke depan ini ya. Kamar operasinya sudah lebih ada lagi, tenaga kesehatan sudah lebih lengkap, fasilitas laboratorium menjadi lebih lengkap, alat-alat pemeriksaan diagnosis menjadi lebih lengkap untuk 66 rumah sakit di seluruh Indonesia. 66 rumah sakit yang akan ditingkatkan dari tipe D menjadi tipe C. Ya. Oke, baik. Di 2025 ini atau multi year, Dok? Multi year. Mungkin di 2025 ini sekitar 20-an rumah sakit terlebih dahulu, nanti 2026 baru masuk anggaran berikutnya ke 66 rumah sakit. Oke, baik. Sekarang mengenai isu yang juga cukup ramai di media mengenai HMPV, Dok, ada sedikit kekhawatiran mengenai hal ini. Apakah ini akan kurang lebih sama dengan COVID-19? Apa yang mesti diantisipasi dari adanya HMPV ini? Karena yang kita dengar terakhir dari suatu berita yang kita juga sempat lihat sudah masuk ke Indonesia. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan mengenai hal ini, Prof? Jadi pertama bahwa HMPV ini bukan penyakit baru. Ini sudah dideteksi sejak tahun 2001 di seluruh Indonesia. Dan berbeda dengan COVID misalnya. Kalau COVID itu kita waspadai karena secara patofisiologi itu melibatkan beberapa komponen, misalnya pengentalan darah yang meningkat, hiperkoagulasi. Kemudian respon imun yang meningkat dan inflamasi yang meningkat. Itu yang menyebabkan kematian pada COVID. Sedangkan virus HMPV ini itu murni memang virus yang tidak menyebabkan hiperkoagulasi dan tidak menyebabkan inflamasi yang berlebihan seperti pada COVID. Jadi murni memang karena severe condition pada infeksi virus biasa, seperti virus flu, influenza. Dan penyebab kematian adalah akibat kematian kecil pada HMPV. Biasanya ini kalau ditangani terlambat akibat pneumonia yang terjadi akibat virusnya yang berkembang di paru-paru. Itu biasanya pada anak-anak, pada kelompok resiko tinggi seperti lansia, atau yang mempunyai kekebalan tubuh yang turun. Seperti pasien-pasien yang menggunakan kortikosteroid atau pasien-pasien HIV.
Adakah himbauan dari Kemenkes mengenai HMPV ini apa yang mesti diantisipasi oleh masyarakat, bentuk-bentuk pencegahan yang dilakukan Sebenarnya dan masyarakat apa tidak yang dilakukan? terlalu Ya. harus waspada, tidak terlalu harus khawatir pada HMPV ini. Tetap terus harus menerapkan prosedur kesehatan yang baik, cuci tangan yang baik, cuci tangan yang berkala, menggunakan masker di tempat yang ramai, menjaga kondisi tubuh tetap sehat untuk meningkatkan kondisi yang ekstrim mungkin bisa terjadi. Ya biasanya seperti flu biasa lah. Tidak perlu panik berarti. Tidak perlu panik. Oke, baik. Tapi yang mungkin ada sedikit narasi juga yang beredar gitu ya di masyarakat. Ini agak mirip dengan COVID-19, berarti itu bisa disampaikan oleh Prof bahwa itu tidak benar ya, ini berbeda gitu ya. Tapi kalau tingkat melonjaknya rumah sakit, melonjaknya pasien rumah sakit karena flu ini, apakah perlu dikhawatirkan juga? Sampai saat ini kita melakukan identifikasi pada influenza-like illness, ILI. Dan ternyata tidak ada pelonjakan kasus influenza di Indonesia hingga saat ini. Tapi kita terus melakukan identifikasi dan melakukan surveillance serta melakukan penjagaan dan evaluasi di tiap rumah sakit, di tiap fasilitas kesehatan kalau ada peningkatan ILI tadi. Influenza like illness. Sampai saat ini di seluruh Indonesia belum ada peningkatan illness. Di Cina mungkin ada peningkatan karena berkaitan dengan musim dingin yang meningkat yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh akibat cuaca di Cina sehingga kasus ILI-nya meningkat dan setelah diidentifikasi ternyata penyebabnya adalah HMPV.